Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMO. DPR RI secara resmi telah mengesahkan peraturan pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19. Meski ada salah satu fraksi DPKS menolak undang-undang tersebut, 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR setuju Perpu Corona disahkan menjadi undang-undang. Melalui rapat yang digelar di ruang paripurna Gedung Nusantara Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta, Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya rapat tersebut. Awalnya, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah memaparkan pandangan dari masing-masing fraksi terhadap Perpu Corona. Dalam pandangan mini fraksi, 8 fraksi menyampaikan persetujuannya terhadap Perpu 1 tahun 2020, sedangkan hanya fraksi PKS yang menolak. Fraksi PKS menolak karena menilai Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tidak berpihak pada masyarakat kecil. Meski ada salah satu fraksi menolak undang-undang tersebut, 8 dari 9 fraksi yang ada di DPR setuju Perpu Corona disahkan menjadi undang-undang. Dengan begitu, DPR RI secara resmi menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Persetujuan tersebut disahkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan dalam pandangan mini fraksi bahwa ada 8 fraksi yang menyetujui dan 1 fraksi yang menolak. Apakah perlu saya ulang apakah pandangan mini fraksi menjadi suatu keputusan bagi semua fraksi? Setuju ya? Setuju untuk menjadi undang-undang. Seperti diketahui, dalam Perpu ini pemerintah melebarkan defisit pembiayaan anggaran maksimal 5% hingga tahun 2022. Pelebaran defisit karena keputusan pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal melalui tambahan belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 untuk penanganan COVID-19. Pemerintah sendiri menggelontorkan dana mencapai 405,1 triliun rupiah. Secara resmi, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pembacaan pendapat akhir mewakili pemerintah pada sidang paripurna DPR tersebut. Rancangan Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Dibacakan pada paripurna DPR RI di dalam rangka pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Tim TVMO memberitakan.